Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaputra Apriani dengan NPM 2023 110121. Di sini saya akan menjelaskan tentang model konseptual yang akan kita buat. Nah, model konseptual itu mengidentifikasi yang pertama menentukan entitas, yang kedua menentukan relationship atau hubungan. Baik, mari kita mulai. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah menuliskan tentang diagram apa yang kita buat. Nah, di sini adalah sistem pengelolaan sebuah perpustakaan yang dimana ada sebuah entitasnya dengan atribut. Yang pertama ada pengguna, buku, penulis, kategori, peminjam, dan review. Mari kita buat model konseptualnya di data modeler SQL. Baik, yang pertama kita akan menentukan dulu membuat. Nah, di sini kita tulis saja. Ini kita tulis pengguna. Pengguna, lalu kita tambahkan saja atributnya yang sudah kita tulis tadi, ID pengguna. Logikal dengan tipe datanya integer. Ini adalah primary key dari si pengguna. Yang kedua, kita tulis juga nama. Tipe datanya kita memakai varchar. Lalu kita tambahkan lagi email, data string saja. Lalu kita buat juga password. Dengan tipe data integer atau varchar boleh. Kita buat tanggal bergabung. Gabung dengan tipe data date. Oke. Kita buat lagi di sini peminjam. Kita buat atributnya. ID atribut kita wajib menggunakan integer karena biar tidak ambigu. Yang kedua ada ID pengguna, ini FK ya, FK dari si pengguna. Jadi kita tidak akan menuliskannya lagi. Kita akan menuliskan di sini tanggal pinjam.
Right time. Time. Tadi kita buat dari primary key. Yang terakhir tanggal kembali dan status. Tanggal kembali. Status. Cara kita batasi dengan angka 20. Oke. Lalu kita buat lagi di sini buku dengan atribut ID buku. Adalah primer key. Yang kedua ada judul lalu yang ketiga ada tahun terbit, jumlah halaman, dan hipnosis. Kita pakai integer saja. Yang terakhir adalah hipnosis. Tanya string. Oke. Kita rapikan di sini misalnya. Terserah ya mau buatnya di mana. Ini akan kita susun menjadi ERD atau entity relationship. Entity relationship diagram. Nah, yang di sini akan kita tulis sebagai review. Lalu kita tambahkan atributnya. ID review. Sebagai integer kita tambahkan rating varchar misalnya 10 lagi atributnya komentar
datanya string, kita tambahkan tanggal review. Ini opsional ya teman-teman, kalian boleh menambahkan atau tidak, terserah. Kalian akan membuat atribut kalian sendiri yang kalian butuhkan. Tanggal review kayaknya jadi time. Oke. Setelah review kita susun. Mudah, kita tambahkan di sini saja kategorinya. Kita buat ini, kita ganti saja menjadi kategori. Lalu kita akan buat atributnya. Kita tambahkan kategori, itu ada kategori sama nama kategori. ID kategori, integer, ini adalah primary key-nya. Lalu kita akan nambahkan nama kategori. Menggunakan varchar saja. Oke, lalu kita akan di bawah buku kita akan nambahkan penulis. Adalah penulis. Atributnya di penulis, integer, integer. Ini adalah primary key. Lalu kita tambahkan lagi penulis. String saja. Lalu kita tambahkan lagi negara asal. Tambahkan saja pakai string. Oke. Inilah entitas dari sistem yang akan kita buat. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat sebuah ERD agar menjadi model konseptual yang berbasis logika. Nah, logika itu adalah logika modeling, yaitu suatu pendekatan dalam rancangan database dalam bentuk ERD yang memberikan pandangan logis. Nah, ini adalah pandangan logis dari logika modeling di modeling konseptual yang akan diatur dalam database untuk membentuk dasar bagi implementasi fisik basis data, yaitu entity, ada entity-nya. Kita akan membuat relationship, sudah ada atribut, dan sudah ada unique, primary unique-nya. Jadi kita akan menambahkan relationship-nya. Oke. Saya sudah menuliskan juga kardinalitas dan entitas dari yang akan kita buat. Kita akan membuat diagram ERD sesuai ininya. Nah, ini kita menambahkan saja pengguna meminjam
pengguna dapat meminjam banyak buku, tetapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu pengguna. Jadi kita akan memakai satu one to many. Kita akan memakai ini one to many. Oke. Lalu yang kedua yaitu ada pengguna juga. Nah, satu pengguna dapat memberikan banyak review, tetapi satu review hanya dibuat oleh satu pengguna. Ini adalah one to many. Jadi, satu pengguna dapat memberikan banyak review. Dan begitupun sebaliknya. Banyak review, banyak tetapi satu review hanya dibuat oleh satu pengguna. Nah, lalu yang ketiga ada buku dan peminjam, yaitu satu buku dapat dipinjam berkali-kali oleh berbagai pengguna. Tetapi satu peminjam hanya berlaku untuk satu buku. Kita akan buat one to many. Satu ke banyak. Jadi satu buku hanya dipinjam satu peminjam. Kita pakai ini ya, teman-teman. Satu buku bisa dipinjam berkali-kali. Itu satu buku bisa dipinjam berkali-kali. Oke. Setelah itu, nah, di buku juga bisa direview oleh satu buku dapat memiliki banyak review dari berbagai pengguna. Tetapi satu review hanya terkait dengan satu buku. Jadi, satu buku bisa mereview banyak. One to many. Satu buku dapat direview oleh banyak. Nah, ini kita akan buat satu penulis bisa menulis banyak buku, tetapi satu buku hanya memiliki satu penulis. Jadi kita akan membuat relationship-nya. Satu penulis bisa menerbitkan banyak buku. Lalu yang terakhir itu ada buku dan kategori, yaitu many to one. Satu kategori bisa memiliki banyak buku, tetapi satu buku hanya masuk dalam satu kategori. Satu kategori bisa memiliki banyak buku. Nah, inilah dia ERD kita pada model konseptual yang bermaksud logika model. Nah, kalau kita akan menjadikannya physical model. Oke, kita akan pencet ini, lalu kita ke engineering. Ini adalah logika model ya, teman-teman. Jadi, pendekatan dalam rancangan database yang tadi, yang akan membentuk ERD yang memberikan pandangan logis. Nah, kita akan mengaturnya menjadi physical model yang akan membentuk rancangan implementasi struktur database. Nah, ini adalah rancangan implementasi struktur data dalam database. Ini melibatkan konversi konsep yang logis, yang dari logis tadi menjadi fisikal. Ini adalah skemanya.
dalam rancangan formatnya yang dapat diimplementasikan secara fisik yang akan di-generate ke DDL. Nah, setelah ini kita akan ke generate ke DDL yang kita sudah buat rancangan ini. Maaf kalau kurang jelas. Kita akan rapikan dulu untuk menjadi sebuah skema yang rapi dan terorganisir. Nah, inilah rancangan pada physical model yang setelah kita buat dari logical model. Kita akan generate ke DDL atau kita akan menjadikan dia sebuah kode SQL yang akan kita lihat dan akan diimplementasikan ulang ke depannya. Bisa memakai Oracle Database 12, kita generate, lalu dia akan menjadi sebuah kode SQL. Nah, di sini ada create buku, bisa dilihat ini. Lalu kita save saja ke dokumen kita yang akan kita buka lagi nantinya. Dokumen ini saja. Ini latihan perancangan saya buat, terserah. Lalu kita save. Oke. Ekspor DDL, file complete sukses. Berarti DDL kita sudah tersave dengan rapi di dokumen. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kurang atau kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih.